Shalom, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang berarti bagi setiap kita orang percaya teramat penting. Sebab apa? Kita diingatkan kembali betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia relakan anaknya yang tunggal turun ke dunia ini menjadi sama dengan manusia dan menjadi penebus setiap dosa manusia. Saudara, tema kali ini kita akan mengambil tema Salib Kristus, kuasa keselamatan. Kenapa salib Kristus ini teramat penting bagi setiap kita orang percaya? Yang pertama bisa kita pelajari adalah salib Kristus adalah pusat iman Kristen. Saudara, kekristenan tanpa salib Kristus tidak ada pengampunan dosa. Maka sangat penting sekali, bukan sekedar kelahiran Tuhan Yesus saja yang kita peringati, tetapi juga kematiannya lewat pengorbanannya sampai di atas kayu salib. Demikian menunjukkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yesus taat sampai di atas kayu salib, menumpahkan darahnya, mencurahkan darahnya menjadi karya penebusan dosa bagi kita manusia. Saudara, pada zaman dahulu kalau kita pelajari dalam kitab Perjanjian Lama, setiap bangsa Israel untuk melakukan penebusan dosa, maka mereka membawa ternaknya ke bait Allah. Bisa berupa kambing, domba, lembu, atau burung merpati untuk dipersembahkan kepada imam, dan imam mempersembahkan sampai ada tercurah darah dari korban ternak tersebut. Demikian yang Yesus lakukan bagi setiap kita, korban sekali untuk selamanya lewat salib Kristus. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, bagi dunia ini, salib itu adalah tanda kekalahan, tanda penderitaan. Tetapi syukur kepada Tuhan, salib bagi orang percaya adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita yang harusnya binasa oleh karena pelanggaran dan dosa kita, lewat kuasa salib Kristus, kita diampuni, disucikan, dan menerima kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, salib Kristus adalah pusat iman Kristen. Kemudian yang kedua, salib Kristus menunjukkan betapa besarnya kasih Allah. Yohanes 3 ayat yang 16 yang barusan kita bahas tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, Yesus rela disalibkan karena manusia berdosa. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang terpenting adalah Allah mengasihi manusia. Salib adalah bukti kasih Allah yang terbesar yang Dia curahkan bagi setiap kita manusia, dan terkhusus bagi setiap kita yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi salib ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, tetapi sekali lagi kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasanya lewat karya salibnya. Itulah kasih karunia Tuhan yang memampukan setiap kita orang percaya menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, salib Kristus menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, salib Kristus adalah tempat dosa manusia ditanggung. Ya, jadi sekali lagi, salib Kristus adalah tempat semua dosa manusia ditanggungnya. Di atas salib, Yesus menanggung dosa seluruh manusia. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi penebusan di atas kayu salib ini bukan sekedar peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan, tetapi di situ ada penebusan dosa manusia. Yesus yang tidak berdosa menanggung dosa manusia, hukuman yang seharusnya kita terima, tetapi ditanggung oleh
Tuhan Yesus Kristus. Jadi salib sebagai tanda pengampunan dosa. Kita yang harusnya menerima hukuman, tetapi Yesus rela menerima hukuman tersebut untuk menebus setiap dosa kita. Jadi yang ketiga, sekali lagi, salib Kristus adalah tempat dosa manusia ditanggung oleh Tuhan. Salib adalah pertukaran ilahi. Yesus menanggung dosa kita supaya kita menerima kebenarannya. Kemudian yang keempat, secara cepat, salib Kristus memberi kemenangan atas dosa dan maut. Kolose 2 ayat ke-14 sampai ke-15, demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, sekali lagi, salib Kristus memberi kemenangan atas dosa dan maut. Ya, lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita yang percaya kepadanya, tidak ada lagi penghukuman, bahkan kita menerima kehidupan kekal bersama Dia. Jadi salib Kristus ini adalah memberi kemenangan atas setiap dosa dan maut. Kita tidak lagi mengalami maut, kita hanya berpindah ketika nantinya kita meninggal dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kelima, salib Kristus memanggil hidup kita untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Setelah diselamatkan oleh salib, tentunya orang percaya dipanggil untuk hidup bagi Kristus. Lukas 9 ayat yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, maka ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang berarti meninggalkan hidup lama yang penuh dengan dosa, kemudian hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Jadi yang kelima ini, kita sudah ditebus dosa kita, maka salib memberi arti untuk kita hidup bagi Tuhan. Bukan sekedar kita menikmati keselamatan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga membagikan keselamatan tersebut bagi mereka yang belum menerima keselamatan. Jadi ada 5 makna salib Kristus membawa keselamatan. Jadi yang pertama, kita tahu salib Kristus adalah pusat iman Kristen. Yang kedua, salib Kristus menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kemudian yang ketiga, salib adalah tempat di mana seluruh dosa ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan yang keempat, salib memberi kemenangan atas dosa dan maut, sehingga kita tidak lagi mengalami maut, tetapi menerima kehidupan kekal. Dan yang kelima, salib Kristus memberi arti kita juga harus memberi dampak bagi dunia ini dengan memberi terang bagi semua orang, mengenalkan Yesus bagi mereka yang belum mengenal, dan memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah perenungan kali ini menjadi berkat bagi kita semuanya, untuk kita bersyukur buat karya salib Kristus, bukan sekedar untuk kita nikmati sendiri, tapi juga kita bagikan kepada mereka yang belum mengenal kasih Kristus yang luar biasanya bagi kita semuanya, terkhusus bagi mereka yang percaya kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.